بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukron lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, Syamsiah ini nama ibu saya. Bakti kami anak-anak membangunkan rumah ibu di masa kecil ini. Dan tadinya rumah ini dibagi waris, tapi oleh ahli warisnya masing-masing dijual dan kami beli. Kemudian kami perbaiki seperti ini dengan bentuk bangunan yang masih sama. Harapannya sederhana, dari tempat ini ada pahala yang terus mengalir. Karena memang saya juga secara pribadi membuat madrasah gratis 23 tahun sudah, dari sejak usia 37 berarti ya. Dari usia 3, akhirnya umur sabaranya teh? 40 telat atau orang 37 nyen pesantren. Saya bikin pesantren usia 37 dan alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah diberikan kesempatan untuk nunggak honor. Saya memberikan honor guru, makan anak-anak, alhamdulillah. Artinya apa? Di sana saya bisa cerita bahwa memang hidup kita itu untuk ibadah. Tidak ada dalam perjalanan hidup kita perintah dalam Islam mencari uang, itu tidak ada. Tidak ada perintah mencari uang, yang ada ibadah. Ya. Kemudian setiap hari kita hanya menunggu waktu sholat. Beres sholat subuh, kita beraktivitas untuk apa? Nunggu duhur. Beres duhur, beraktivitas untuk apa? Nunggu asar dan seterusnya. Jadi hanya nunggu sholat, menunggu bertemu dengan kekasih tercinta Allah. Ini harus difahami dulu bahwa kita teh ibadah, dan bukan untuk apa-apa tuh. Terus ada perintah kita untuk berbahagia, enggak? Semua yang ibadah pasti bahagia, nggak usah dicarilah kebahagiaan. Terus saya pengen gembira, nggak usah dicari. Seorang yang beribadah pasti gembira, ya, muflih itu orang pasti akan Allah berikan kepada kita yang ibadah. Udah nggak usah, aduh saya pengen menafkahi istri saya, pengen makmur, udah punya rezeki sedikit sebesar apapun, kasihin aja sama istri, pasti Allah ngasih lagi sama kita. Sebab dalam sebuah hadis qudsi kan Allah mengatakan, kalau kamu berinfak karena Allah, maka Allah memberikan infak juga kepada kamu. Itu kan luar biasa, dan sudah Allah janjikan kali 10, kali 7, kali 100, kan itu sudah pasti, dan itu sudah saya buktikan. Di tengah saya susah waktu itu secara finansial, berkepanjangan, dari perjalanan rumah tangga nol, beli rumah ketipu. Pas tahun 98 saya langsung berikrar di hadapan Allah, ya Allah, Engkau berjanji setiap sodako akan Kau balas, dan saya akan berbisnis denganmu. Saya bikin di sebuah kebun, saya beli kebunnya 2400 meter. Waktu itu uang segitu-gitunya, murah lagi, cek ayeuna mah, tapi kata waktu itu udah mahal, kurang lebih 7 jutaan lah. 2400 di Leuweung, nggak ada rumah di situ ya waktu itu. Alhamdulillah kita bikin masjid, terus tambah lagi bikin kelas, terus tidak habis-habis uang teh. Ayo terus, ada aja kerjaan, ada aja orang ngasih, bahasa ayeuna ngasih bisnis gitu, ada, dan tidak rugi. Terus deh, jadi perjalanannya saya hanya ibadah sajalah. Bahkan saya tidak mencari uang sampai hari ini, tidak. Tapi Allah memberi, ya Allah memberi. Nah karena Allah memberi, maka ya sudah saya manfaatkan kan itu. Kebayang meren membayar gaji sekian puluh orang guru karyawan, dan nggak ada siga nama ya orang berani untuk membayar tanpa timbal balik. Saya tidak dapat apa-apa dari mereka, dari madrasah nggak dapat apa-apa. Saya membangun, saya bayar gurunya, sudah selesai itu. Mudah-mudahan ada alumninya yang soleh. Dah, tugas kita ibadah, bukan nyari uang. Terus cari nafkah gimana? Allah, nggak mungkin Allah ngasih kita lapar sepanjang kita mengabdi kepada Allah. Mustahil Allah ngalaparkeun jelema nu ibadah eta tah. Kalaupun ada yang lapar, itu mungkin karena sedang diundang oleh Allah untuk menjerit kepada Allah, meminta. Itu undangan Allah. Aduh, tapi saya lapar. Ya udah, ngajerit ke Allah, berdoa kepada Allah.
kata beberapa ayat Quran kan orang yang sudah tidak berdoa itu orang yang sangat sombong sekali. Nah, supaya kita tidak sombong oleh Allah dilaparkan kita. Dibuat seperti itu. Kemudian ibadah itu untuk apa? Seperti juga kita sholat. Sholat buat apa? Ya buat apa itu teh? Ya, perintah taat. Terus buat apa buat kitanya? Dan tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu untuk Allah. Kitanya aja melakukannya untuk Allah karena Allah. Terus ibadah sholat itu untuk apa? Ya? Dapat pahala. Sudah itu sudah tidak perlu dicari lagi. Jadi sholat itu untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita, untuk menasehati kita. Ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita merendahkan. Ada Sami Allahu liman hamidah, Allah memerintah, Allah akan mendengar orang yang memuji. Ya sudah, kita puji Allah, kita puji juga ciptaan Allah semuanya kan itu. Kalau kita terbiasa memuji ciptaan Allah, kira-kira hidup kita tentram tuh. Tentram. Anu balaga, oh hebat gitu kan, dipuji we. Anu goreng patut, wah nulis artistik pisan. Semua indah nggak? Akan indah gak semuanya? Kalau kita pandai memuji Allah dan ciptaannya, tentram hidup kita. Punya rumah hanya 3 kali 2 meter, alhamdulillah, di Allah kan itu ya. Terus punya rumah, tidak punya rumah, ada kesempatan hanya ngontrak saja. Oh, orang lain masih kena di kolong jembatan. Terus orang dapat di kolong, kena batur rumah di padang pasir. Masih banyak sekali rasa syukur dan selalu akan ada rasa syukur. Karena apa? Karena kita selalu memuji Allah dan kita harus bisa memuji Allah seperti ini. Kita bosan gak sama istri? Bosan. Gimana caranya supaya tidak bosan? Biasakan memuji. Saya 40 tahun saya puji istri saya habis-habisan. Dan saya selalu ketemu sisi baik dari istri saya dan saya bahagia karena kebiasaan memuji. Ada godaan, ada yang mengajak aneh-aneh, ayah yang mengajak kawin deh, ayah, tapi tidak tertarik. Kenapa? Karena ada yang selalu saya puji. Semakin saya puji itu semakin indah. Ada motor tua dipuji, lain dipuji, dirawat ya, bukan dipuji unggul, tidak sempurna, dirawat, di bensinan, olina yang bagus, terus dilap, dipuji, dilap, dipuji, dirawat, itu hasilnya bagus itu. Hasilnya makin sayang kita ke motor itu, sama ke istri, ke suami juga sama seperti itu. Puji Sami Allah. Jadi sholat menasehati kita. Untuk apa? Seperti puasa, la'allakum tattaqun. Kan? Puasa itu supaya kita bertakwa. Takwa itu sikap selalu rindu kepada Allah. Tapi tidak mustahil rindu kepada Allah untuk kenal. Terus bagaimana caranya kita kenal kepada Allah? Coba deh berbuat baik. Nanti ada event-event di mana Allah membantu kita dan itu terasa. Kalau kita berbuat baik karena Allah, suatu saat kita akan merasakan salah satu kejadian atau mungkin akan sering kejadian-kejadian di mana Allah, oh bener Allah tuh membantu kita. Saya sering begini. Tanggal 20 itu bayaran guru. Kemudian saya harus nyiapin uang sekian puluh juta rupiah. Tanggal 20, tanggal 16 saya belum punya uang. Tanggal 17 masih ngadeg-deg, alah aku mahai guru, urusannya kan dapur mereka dengan keluarganya. Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, sahabat-sahabat saya semua soleh ya Allah. Jangan kau biarkan lapar dan jangan kau biarkan kecewa agar dia bisa tetap menjaga kesolehannya. Berikan kepadanya rizki. Itu tanggal 19 malam dapat itu. Nggak tahu dari mana, dia nggak tahu banyak ragam caranya seperti itu. Kang Arul saya simpan di sini, sumpah gitu di Paraban diantep. Sebab saya tahu persis Allah ngurusna lain orang, bener tuh? Diurus sama Allah. Nah, hirup kan ya buktinya. Kan itu ya. Kita tidak usah khawatir, tidak punya makan yang berenyit baru udah kelemut. Biarin aja Allah yang ngurus kok. Dan saya tidak khawatir dengan itu. Karena dia sudah mewakafkan diri, saya akan ibadah di sini. Ya sudah. Sok udah pasti dinafkahan. Wallahu alam kumaha carana. Tiba-tiba dari atas gebluk ketemu sarang madu merenya. Wah, langsung dagang madu. Yang setiap orang makan madu langsung nyandung. Pan juara eta teh pasti payu pisan. Itu madu yang paling laku itu pas gebluk, pas minum langsung nyandung, pan juara itu. Pasti dicari orang. Wah, berapa juga dibeli. Kan jadi kalau istrinya dikasih madu itu langsung pasrah. Oh, misalnya. Jadi
Tiba-tiba saja rezeki dari Allah kita nggak tahu. Nah, tujuan daripada puasa takwa, bukan baik di bulan Ramadan saja. Kun robbaniyun wala takun ramadhaniun. Jadilah hamba Allah, hamba Rob, jangan jadi hamba Ramadan. Kunaon sodako Ramadan, kunaon ente berbagi Ramadan. Kenapa baik sama istri padahal istri cerewet gitu Ramadan gitu kan? Kalau sudah tidak Ramadan sudah kan gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi seperti itu. Jadi kita harus jadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Justru dari Ramadan itu kita harus, Ramadan menjadi awal yang saya akan begini. Di luar Ramadan teruskan. Jangan pernah merasa rugi saat berbagi, misalnya berbagi kebaikan, berbagi budi, berbagi senyuman, tong rugi. Kita senyum sama dia, orang senyum sama dia ngadain banget ke orang, kan mana enakan neraka orang ke surga weh. Iya kan? Kenapa harus rudet gitu kan? Saya teh udah baik sama dia tapi dia ngegeleh pisan ke orang. Kan aku mah mana enak. Dia itu pilihan dia, pilihan kita ini tetap dalam pilihan kita yang baik kan itu. Itu. Jadi tujuan dari saum takwa. Kita menjadi orang yang selalu rindu kepada ridho Allah. Untuk kenal Allahnya teruskan ibadah, suatu saat Allah berikan hidayah. Kemudian tujuan sholat takwa. Tujuan zakat infak sedekah takwa. Tujuan haji takwa. Bahkan orang berhaji doanya kan zawadakumullahu taqwa. Mudah-mudahan Allah anugerahkan bekal ketakwaan bagi kalian yang beribadah haji kan itu. Pulangnya ketakwaan yang berlimpah. Takwa itu untuk apa? Takwa itu sikap hati yang membangun karakter, akhlak. Nah, akhlak mulianya hadir aja pada diri kita teh. Tiba-tiba kita jadi bager kan itu. Itu orang. Kenapa kamu meni baik pisan sama orang? Sugan we Allah resepeun ka urang kan. Meskipun bahasanya sederhana. Kunaon teh mereka boromoin meni 200.000 ngan sakitu-kitu nah harta urang sugan we Allah nyaah. Beres. Jadi jangan pernah mempersulit dengan bahasa-bahasa lah nu gampang we. Kunaon teh sedekah. Urang yang dipikat cinta ku Allah beres. Jadi dengan bahasa yang rileks ya. Supaya hadirnya kita bawaannya juga santai. Jangan kunaon ente sedekah keluar dari buru-buru lah teu ngarti batur geus lah. Capek. Langsung ngajajar pengajian itu teman-teman. Padahal nanyana sederhana kunaon sedekah. Nah, jadi semuanya untuk apa? Semuanya untuk ketakwaan. Takwa untuk apa? Untuk akhlakul karimah. Jadi syahadat, sholat, saum, zakat, haji untuk membangun ketakwaan. Takwa untuk apa? Membangun akhlakul karimah. Akhlakul karimah untuk membangun apa? Silaturahim. Jadi semua ibadah kita sesungguhnya untuk silaturahim kita. Semua ibadah kita untuk hidup kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Malah tidak ada manusia pun tetap Allah maha kuasa kan itu. Jadi Allah nggak butuh akhlak mulia kita. Allah nggak butuh silaturahim, kita yang butuh. Kalau saya bersilaturahim, kita ya bareng-bareng bersilaturahim dengan akhlak mulia, kira-kira silaturahim kita mengasyikan tidak? Akan sehat tidak? Setelah asik, tenang, sehat, kira-kira kalau kita bisnis bakal maju mual? Produktif. Bisnis itu tidak produktif pada saat kita tidak berakhlak mulia. Bisnis itu akan gagal pada saat kita tidak. Dan salah satu contoh orang yang akhlaknya tidak baik itu orang yang terbawa mudik, iya kan? Kerkehel malas kan itu, kerkararesel malas. Misalnya Kang Ayeh lagi mau head PMS, misalnya Kang Ayeh mau PMS, bawaan kararesel, terus berhenti berkarya. Tahatil kita kuhabat itu. Iya mah mending di suguhan caip. Saya kalau pengajian sok aya kuehna segala rupa. Pan bingung orang ceramah bari ngagayem mah. Salah wae. Lima kuehna kalau tadi jamaah. Sok santai bari dieu. Nah itu. Jadi jangan ingin sukses, jangan modi. Sukses belanya malah lawan perasaan gak enak, perasaan hoream, perasaan kararesal, lawan. Dengan apa melawannya? Dengan kebaikan, akhlak mulia. Sekarang saya kudu ketemu jeung Iwan. Makanya sebel lah. Jadi ya misalnya kan, jangan lawan itu. Ketemu Iwan, alas ya. Tenan naon. Iwan adalah ujian. Iwan trainers yang harus membuat saya menjadi dewasa, menjadi bijaksana. Mana gitu.
Ayeuna ngaji di Natawijaya. Aya Iwan. Hoream itu bisa gagal kan? Jadi salah satu kunci sukses pada saat kita berbisnis dengan mengabaikan mood. Tinggalkan mood itu. Seperti itu. Nah, kalau silaturahim sudah bagus, insya Allah kita akan tentram. Kalau sudah tentram, insya Allah akan produktif. Kan itu ya. Seperti itu. Oh, ternyata ajaran Islam itu membangun kepribadian. Agar kita hidup benar, hidup baik. Untuk apa silaturahim? Nah, nanti. Sebelum ke silaturahim. Silaturahim itu dalam bahasa Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Iya kan? Berbeda-beda tetapi kompak. Kan itu ya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Sila pertama, cik apal tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Yang ketiga? Persatuan dan persatuan. Yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Yang kelima? Keadilan sosial. Mungkin nggak berbeda-beda tetapi tetap kompak kalau tidak ada keadilan sosial? Tidak adil. Yang nyuri singkong dihukum 6 tahun. Yang nyuri 800 triliun dihukum 2 bulan. Tidak adil. Mungkin nggak bisa kompak. Nggak kan gitu. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dipimpinnya oleh hikmah dan kebijaksanaan. Kalau dipimpinnya oleh cara-cara yang seenaknya, kira-kira muncul nggak Bhinneka Tunggal Ika? Nggak. Mimpinnya udah benar, terus kitanya tidak dipimpin, tidak mau dipimpin, tidak taat. Ada nggak Bhinneka Tunggal Ika? Nggak ada. Sama, mungkin nggak silaturahim itu bisa kita lakukan dengan baik kalau kita tidak sholat? Ada orang tidak sholat bager tetap Allah tidak akan memberikan nilai. Iya kan? Ada orang baik tapi tara saum, tara sholat, tapi baik tetap aja. Saya nyapu di jalan. Saya bukan pegawai dinas kebersihan, digaji moal. Saya nyapu di jalan. Saya pegawai dinas kebersihan. Nyapunya hanya 2 meter, digaji tuh? Digaji. Saya baik tapi saya tidak sholat, digaji moal Allah? Nggak akan. Saya sholat, saya baiknya sedikit, dibayar tuh? Dibayar. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal sebesar biji sawi sekecil apapun, dibayar oleh Allah. Jadi mustahil kita bisa silaturahim yang memiliki nilai yang dihargai oleh Allah kalau kita tidak laksanakan rukun Islam itu. Nah, terus untuk apa kita bersilaturahim? Menjaga diri kita sendiri, menjaga hati. Saya ingin hati saya baik, sehat, ya sudah. Saya jaga dengan silaturahim. Saya ketemu dengan teman-teman yang baik. Dan di umur saya sudah mulai waspada. Kalau dulu saya punya teman pemabuk, tukang tipu, tukang judi, tukang nyabung ayam. Dulu banyak teman itu. Sekarang sudah hilang satu-satu teman mereka sibuk sendiri. Mereka ketemu dengan teman-teman baru. Mereka sudah meninggalkan saya. Saya harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah sedang memilihkan teman untuk saya. Untuk siapa? Teman untuk saya di mana? Di dunia ini, di akhir hayat saya itu teman terakhir saya akan menyertai saya di padang mahsyar. Itu. Jadi kayak orang ngariung jeung saya di padang mahsyar, nu saroleh teman terakhir kita. Bisa saja ini kita sudah soleh semuanya, tapi setelah dari sini panjang kena umur kita, aya teh di akhir hayatnya ketemu teh jeung pemabok, jeung pelacur, bisa tuh. Mungkin saja. Karena itu kita meminta kepada Allah, ya maqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai penggerak hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Kan itu terus berlindung kepada Allah, berdoa terus, meminta terus kepada Allah, jangan sampai lepas. Nah seperti itu. Kenapa? Karena bisa saja kita murtad setelah kita berjuang untuk soleh sekarang. Terus berlindung kepada Allah. Nah, jadi untuk apa silaturahim kita? Menjaga hati. Nah, untuk apa Al-Quran yang kita baca? Ya, untuk mengagumi Allah pelan-pelan. Dan mungkin kerasa ya, kita baru belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, baru huruf hijaiyah kita hafal, kita sudah merasa tenang ya, sudah merasa asik gitu. Itu sudah dekat dengan Allah. Terus udah gitu kita juga mulai belajar baca alif, lam, itu huruf non, mim, oh. Baru gitu udah ada bahagia. Ketika kita bahagia sekecil apapun dari kebaikan, itu kita sedang dekat dengan Allah. Yang bahaya kalau kita lagi dieja semuanya ya. Alif jabar ba jabar ba, datang orang tamu. Dia reja kene tuh balik keluar, dia sedang jauh dari Allah. Kan gitu. Jadi Masya Allah, Allah tuh begitu dekat memberikan ciri-ciri kepada kita gini. Pernah maksiat?
Pernah ya? Maksudnya pernah lah. Tong aku suci dari Nabi. Oke. Ketika maksiat, dekat nggak kita kepada sholat? Sholatnya agak ada ditunda-tunda tuh. Nah itu. Ketika maksiat, sebut saja kita suka sholat, kita rada hoream karena sholat. Kalem. Pasti akan menunda kebaikan yang rajin maksiat. Kenapa Allah mengingatkan kita dengan itu? Ketika kita maksiat, kita agak jauh dari kebaikan. Allah sedang menunggu kesadaran kita. Hei, kamu sedang menjauh dari kebaikan. Saya pengen berbuat baik lagi, tapi maksiat pengen tetap. Tidak bisa. Nggak bisa bareng itu, maksiat dengan kebaikan itu nggak bisa bareng. Pasti ada jarak. Beres maksiat, tunda dulu terus sholat. Nggak bisa. Sholat tepat waktu, maksiat anggar, kecuali sholatnya tidak ikhlas. Ya, sholatnya tidak sebagai kebaikan. Jadi nggak bisa bareng, maksiat dengan ibadah itu nggak bisa bareng. Nah itu. Nah, jadi ajakan saya memanfaatkan tempat ini, sok terus baca Quran apa sajalah. Perlu dihafal, mun bisa menghafalkan. Kalau tidak bisa ya sudah, kan itu ya. Perlu bagus bacaannya sampai nggak usah riweuh-riweuh bacaan. Bacaan yang paling sempurna itu bacaan Rasulullah SAW. Itu yang paling sempurna. Kata Rasulullah, nggak ada yang lebih sempurna dari saya. Kata Rasul. Nah terus harus makhrajnya benar. Itu perlu memaksakan diri ya, jangan memaksakan diri. Kalau mang cadel aja udah ngaku. Ya kan gitu. Jangan sampai akhirnya orang yang cadel seperti itu malas baca Quran. Saya mah nggak benar. So ada kan pengajar Quran, kalau salah bacanya, salah maknanya, betul itu. Kalau sengaja. Ada itu dihajar karena bawaan lidah Sunda dengan lidah Jawa beda. Assalamualaikum Sunda, Jawa assalamualaikum beda lagi. Iya kan? Jangan disalahkan saya. Bener. Ya. Iya, udah bener. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Jadi itu sudah. Apakah itu jadi salah artinya? Tidak, karena maksudnya ke situ, kan itu ya. Maksudnya ke situ, udah nggak ada masalah itu. Jadi jangan salahkan seorang ketika susah mengucapkan makhraj huruf, nyebut R jadi L kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Bener nggak itu? R jadi lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bener nggak? Bener, udah maksudnya ke situ. Kecuali kalau sengaja dipengkolkan, nah itu yang nggak boleh. Ya, ini salah nyimpen titiknya, salah nyimpen titik. Muntah dihajar mah teu naon. Apalagi sudah bawaan lidah kita susah. Jangan kecil hati, nggak mau ngaji orang hese disalahkeun we ceuk urang Jawa teh datang ka dieu. Kunaon? Setiap assalamualaikum pasti disalahkeun we. Nu nyalahkeunna Cileupeng menurut saya ya. Kenapa Cileupeng coba? Dia tidak memahami sulitnya orang mengucapkan ain. Ya kan? Susah itu ngain we. Alif batas simba jalda roja sinu ngain gitu. Ngain. Ayo dicarikan kan ngain. Nggak usah. Biasa karena memang lidahnya seperti itu. Tapi mereka sudah lama di Bandung. Tenang. Saya juga kemarin ada bule lama di sini. Nah, atuh cik atuh rada hideung saeutik bule wae atuh. Udah lama di Bandung atuh cik atuh nyunda saeutik, enggak ada masalah. Bebas lah. Tetaplah dalam pendirian, dalam keadaan, dalam status kita. Saya orang Jawa Tengah ya sudah, tetap jangan berubah. Ya orang Jawa ngomong coba tebak. Saya orang Sunda atau orang Medan. Oh, buku lain dua nana. Pan salah itu. Jadi jangan udah tetap pada identitas kita. Bahkan pada saat berpolitik pun berpolitiklah dengan identitas. Jangan dilarang politik identitas. Kabayang kalau tidak ada identitas kemudian LGBT. Hari kamu laki perempuan. Laki jelas identitasnya jelas. Istri kamu perempuan, udah identitas kan. Semua agama sama, itu tidak punya identitas dia. Semua perempuan itu perempuan, istri saya perempuan. Semua perempuan sama dengan istri saya. Saya punya istri enggak? Enggak. Semua perempuan sama perempuan, istri saya yang saya cintai. Semua agama sama, tapi Islam yang saya cintai. Beres, nggak bisa disamakan kan? Mau disamakan Islam dengan agama lain? Enggak lah. Tanya ke orang yang beragama lain, mau nggak orang Kristen disamakan agamanya dengan Islam? Saya yakin mereka marah. Orang Hindu mau nggak Hindu disamakan dengan Islam? Marah. Kenapa? Ya karena ini identitas.
Ini agama saya, Tuhan saya itu. Kan nggak bisa. Istri Kang Ayah mau nggak disamakan dengan istri saya? Terus saya diajak sare bebarengan jeung urang, pan teu bisa. Ambek pan, marah, nggak bisa. Ada identitas. Nah, tetaplah di identitas Jawanya yang assalamualaikum, tapi perjuangkan supaya rada fasih dikit. Kan itu diperjuangkan. Adalah harus ada kemajuan. Nah, itu yang jadi silaturahim untuk menjaga hati. Sudah diampuni belum oleh Allah? Sudah belum? Buruk sangka gini ke Allah. Allah tuh berjanji, la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Innal hasanata tudhibna sayyi'at. Semua perbuatan baik akan menghapus dosa atau menjadi timbangan yang memberatkan kebaikan, kan itu. Kalau bahasa saya, menghapus dosa. Kita pergi dari rumah ke sini buat apa? Belajar ngaji, belajar baca Quran. Kebaikan bukan? Dihapus tuh dosa. Janji Allah udah dihapus. Allah yang ngajak kita, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah minta ampun kepada Allah. Diajak, kan disuruh oleh Allah. Terus kita istighfar, diterima nggak? Mun teu diterima tuh, ini tahu bari juning teu diterima, apa asa aneh. Nyuruh aja tapi nggak diterima, kan aneh ya. Disuruh pasti diterima. Jadi sudah belum diampuni oleh Allah? Sudah. Dosa itu ada fahsya, ada munkar. Munkarnya beres, hubungan dengan Allah kita beres, munkar. Nah, tinggal fahsya, hubungan kita dengan sesama. Ini harus dijaga supaya kita masuk surga tanpa hisab. Apa yang fasa ini? Tidak menyinggung perasaan orang. Hati kita merdeka, tidak banyak berontak. Itu menghindari fasa. Mun eureun pergi ke kios, eureun teh parkir motor teh tidak sembarangan, pernahkeun pas, tidak ngeganggu orang. Pernah beureunya parkir set ke kios dulu bentar. Ada mobil, berhenti keganggu. Pernah tuh? Pernah. Terus sudah begitu kira-kira Gung, orang yang pakai mobilnya ngedumel tuh, parkir teh sembarangan. Karena yang pakai mobilnya ngedumel, kita dosa nggak? Dosa, dia juga dosa. Dosa itu kita sempat nggak minta maaf sama dia? Enggak. Hilang aja nggak ketemu. Kapan kita minta maafnya? Dosa tuh. Kira-kira hukumannya apa? Dicuci dulu di neraka, tah nu karar itu. Nu dikumbah heula di neraka teh. Itu ya, hati-hati. Dosa fahsya ini tidak terasa. Dosa ke teman, misalnya ada teman kulit hidung, woi hidung, misalnya, woi hidung, misalnya. Mungkin kita asik-asik aja saat itu ya, semua ketawa. Suatu saat dia ngaca kan, pas ngaca, poek, udah hidung, poek kaca, langsung dia menyesal. Aduh, bener ecek batur hidung. Kecewa nggak? Siapa yang memicu kekecewaan itu hadir? Kita yang menyinggung perasaannya. Lupa aja, umumnya kan terlupakan dah heureuy. Itu hisabnya di mana? Itu yang harus kita waspadai. Silaturahim menjaga hal-hal itu. Silaturahim harus kita perjuangkan untuk menjaga dosa fahsya itu. Fahisya itu. Hati-hati. Aya nu geulis. Wah, operasi plastik. Kunaon daun kieu disada kresek. Asli operasi. Dosa nggak kita? Komen dosa. Itu bisa nggak kita minta maaf? Belum lagi ke orang tua yang sudah meninggal ya. Kita pernah nyakitin dia, kita lupa minta maaf. Belum lagi ke guru di sekolah, paling sering ke guru tuh. Wah, ke guru mah sering pisannya ya. Aya we ngaledek guru nanti. Itu terus lagi ke teman, ke KM ya. Dosa, ke guru, ke warung di sekolah. Nya, warung di sekolah tah Darmaji teh. Iya. Beli gorengan 2, bayar 1 ya. Itu. Darmaji. Dare 5, bayarnya 1 ya itu. Jadi itu dosa-dosa yang tidak terasa dan itu yang harus ditebus. Hati-hati. Nah, saya berusaha, makanya tadi mau ke sini, kalau nggak ada tempat parkir mau, udah pasti nggak ganggu batur. Ya, tempat parkir, ayah apa ya sudah, saya datang. Kalau nggak ada tempat parkir mau. Kenapa? Saya takut mobil saya ngeganggu orang. Siga ayah di sebuah jalan, saya nyebrang jalan tol, turun di bawahnya jalan tol, turun di dia tukang comro. Ada di depan saya persis, eren weh, ibu-ibu siga teh. Saya nggak tahu kalau itu ibu-ibu atau bukan. Tapi kedengar setelah dia teriak, "Mang, comro."
10 bungkus. Oh, 10. Ibu-ibu beli comro eureun we. Atuh saya berhenti. Saya doain mudah-mudahan dia kaya raya. So, kalau sudah kaya raya mau nyetir sendiri kan? Aman. Bener tuh. Dah we. Ngagorowok di nu hanet mang. Alah, minta yang panas berarti goreng dulu kan? Waduh, lama lagi. Di belakang klakson tet. Kira-kira si ibu ini dosa nggak tuh ngalangin banyak orang? Gitu. Nah, kejadian seperti itu jangan terjadi. Yang salah tukang comro ibu itu atau saya? Tukang comro nambet dagang. Cek si ibu teh, nah atuh ibu meuli cek tukang comro teh. Dan saya juga salah. Kenapa saya berkendaraan harusnya ada 2,5 meter. Kalau pelan tuh nggak boleh. Jadi pas berhenti set bisa ngambil kanan. Harusnya aturannya. Ini saya dempet karena merasa pelan aman, rempet jaraknya dekat. Jadi pas dia berhenti udah saya nggak bisa ngelak. Sudah sabar. Tapi dosa itu dia harus tebus di mana? Di sana. Hati-hati tah. Seringnya nu kitu banyak. Sering pisan. Apalagi saya klakson mobil saya ada 8. Tet weng kabeh. Angkot gerewas atuh gitu. Ya saya pernah dicegat Kang Arul. Kiri kanan motor ngegedor siang di pasteur ngegedor jendela mobil. Naon sih? Kita lagi jalan pelan, banyak mobil. Di depan ada 2 motor ngalangin. Oh, sudah jalan pelan saya. Lebih pelan dari yang lain, sudah agak kosong depan, pasti begal. Saya tabrak aja motor dari depannya pelan. Truk. Wing, kabur aja semua. Saya dosa, ngeganggu mereka, nabrak mereka. Tapi mereka berniat dosa. Saya mengamankan diri, tetap aja saya salah. Ya, karena saya mengecewakan, merusak motor orang. Siapa tahu itu motor pinjam dari mertua. Walau kita nggak bisa ngitung mana dosa mana tidak. Yang jelas sing hati-hati gitu. Harus hati-hati. Nah kehati-hatian ini kita coba baca terus Quran. Nanti kita akan ketemu dengan makna-makna dalam Quran. Nah kalau sudah kita hati-hati bergaul, berbicara, meskipun bercanda tetap bercanda yang berpahala ya. Bercanda yang menghasilkan nilai. Saya juga tukang heureuy aslina, tapi saya tetap mengambil candaan yang kira-kira saya asik, semua asik kan itu. Sebab ciri orang yang dicintai oleh Allah tuh orang yang memberikan kegembiraan ke hati orang. Nah, itu dicintai Allah. Nah, jadi ya sudah, kita hati-hati. Akhlak mulia seperti itu, silaturahim bakal bagus nggak? Nah, kemudian dari bagusnya silaturahim kita sudah asik nih bergaul. Hadir silaturahim, dari silaturahim ada rezeki nggak? Ingin luas rezekinya, kata Allah bersilaturahim. Maksudnya apa? Pas ketemu dapat bala-bala, dapat agar, itu bukan hanya itu. Ketika saya ketemu dengan teman saya, ternyata dia punya teknologi bagus. Oh, handphone ini ditemukan hasil apa? Hasil silaturahim. Ada teknologi. Susah menghubungin kamu. Oh, ini. Saya pernah dulu kamar saya di atas, di loteng, pas saya telepon, "Dure, telepon," kata kakak. Saya ngelamun, coba teleponan nyamperkeunnya ulah orang turun gitu. Dari silaturahim itu ada teknologi. Dari silaturahim ada ilmu. Kira-kira dari ilmu dan teknologi ada rezeki nggak? Itu yang disebut meluaskan rezeki. Terus dari silaturahim memperpanjang umur. Saya merasa paling menderita dengan sakit kanker saya misalnya. Pas ketemu dengan yang sakit kanker lagi, dia lebih menderita. Terus sudah mau sakit kanker, miskin juga. Wah, sudah miskin terus kanker nanti nolol deh yang serikeun. Wah, kira-kira saya jadi semangat sehat nggak? Karena ada yang lebih menderita kan itu. Nah itu, ungdur ilaman huwa asfala minkum, lihat orang yang lebih susah dari kamu. Jangan melihat orang yang lebih senang dari kamu. Silaturahim membuka kita peluang untuk melihat mereka yang lebih susah. Dari situ bisa bersyukur. Dari situ sehat nggak? Oh, memperpanjang umur silaturahim. Orang kan silaturahim memperpanjang umur teh, dengan silaturahim nanti orang ingat kita sudah meninggal, nanti diingat terus namanya muntah. Gaul sih, tapi udah meninggal udah aja. Ingat nggak nama tetangga yang sudah meninggal? Nggak lupa ya? Udah segitu ingatnya kita ke orang yang sudah meninggal, kan yang sudah lama bersama kita. Nah, sementara silaturahim yang disebut memperpanjang umur itu diantaranya membangun kesehatan. Kemarin lagi COVID. COVID, COVID, aduh sesek. Oh, dia mah sesek, saya enggak. Ya sudah, saya gembira nggak? Gembira. Dengan gembira ada imun naik. Imun naik sehat nggak? Sehat. Udah, itu sederhana.
Anak saya sakit panas, dokter anak yang biasa ngerawatnya pergi umroh. Wah, kemana ya? Sebab ke dokter lain dia nggak akan sembuh. Karena sugestinya di dokter ini. Saya gendong, saya bawa ke rumah dokter itu. Cukup ngelihat pagernya, sembuh dia. Silaturahim itu. Ya, efek sugesti. Sugesti yang hadir dari silaturahim. Seperti itu. Jadi, kita sering nyebut silaturahim memperpanjang umur. Itu padahal mungkin dia banyak. Ya, itu juga ya. Dikenang juga ya, tapi yang signifikan menurut saya tidak menderita ketika saya melihat ada orang yang lebih menderita. Kemudian saya ketemu dengan seorang, dia ngobrol tentang pembuatan pupuk organik. Oh gitu? Ya gampang bro, cuma pupuk mau makanan bekas simpan di kaleng, tiap pagi aja ludahin. Itu jadi enzimnya jadi membentuk merubah sesuatu dan itu jadi pupuk luar biasa. Ternyata jadi ada ilmu kan gara-gara ngobrol kan? Gara-gara ngobrol, kita ketemu ilmunya. Kalau kita nggak ngobrol, kalau kita nggak ketemu, dapat nggak ilmu baru? Wah, itu. Jadi, silaturahim meluaskan rizki. Bisa juga sih, saya punya teman 360 orang. Saya nggak usah kerja. Hari pertama saya main ke rumah dia, tanggal 1 Januari. Bantuan, saya ngongkosan wah. Ngongkosan, terus tanggal 2 Januari, terus 3 Januari, terus sampai 31 Desember. Terus nanti 1 Januari ke dia lagi, kata dia apa? Kata dia, kemana wae? Padahal ngeriling gitu. Terus dari semua tempat dapat makan nggak? Dapat makan itu. Ya seperti teman saya kuliah dia punya teman banyak sekali dari berbagai fakultas. Pas pulang kuliah dia ikut ke rumah temannya. Main, ke dia main. Ayo. Bonceng. Pakai ongkos nggak dari kampus ke rumah dia? Dibonceng. Pas ada tugas, kertas 5 lembar. Tugas gratis nggak kertas dia? Ente punya buku ini? Ada nih. Bisa ngerjain tugas tanpa ongkos. Besoknya ke kampus bareng nggak? Bareng. Ongkos dia itu. Terus di rumah itu dapat makan nggak? Sampai sarjana begitu. Ada teman saya gitu. Iya. Saya nyebutnya beng atrok. Itu ketemu sama teman yang itu tuh setahun sekali. Nggak tiap hari datang ke situ lagi, ke situ enggak. Setahun sekali. Aman itu. Iya. Dia hanya ngeluarin uang kuliah aja. Juara dia. Silaturahimnya bagus. Akibatnya dia jadi pebisnis yang sukses sekarang. Karena silaturahim dia terlatih dengan 360 perbedaan. Ya. 360 manusia yang berbeda. Terlatih nggak untuk jadi hebat, untuk jadi luwes. Bisnisnya bagus nggak orang luwes? Itu. Kita sering sekali mengabaikan itu. Padahal di antara kunci sukses tadi jangan mudi, yang kedua harus mengerti bagaimana berbicara dan bergaul, caranya harus luas, supaya luaskan pergaulan kita kan itu. Tuh. Nah, itu silaturahim. Jadi dengan silaturahim kira-kira su'uban wa qabaila lita'arrafu. Kita diciptakan bersuku-suku dan berkabilah-kabilah untuk apa? Untuk saling mengenal. Apa saya kenal Jawa, Jawa kenal Makassar, Bugis kenal Medan. Cukup begitu? Tidak. Ketika saya datang ke Salatiga misalnya, di Salatiga ternyata yang seperti ini nggak ada. Oke, bro, gimana kalau saya jualan ini di sini? Kan itu ya, bisa jadi ekspor impor nggak? Iya, itu bisa jadi bisnis, jadi jaringan. Silaturahim harus jadi jaringan. Itu. Terus kan dalam Islam tidak ada perintah mencari uang. Ya, jangan. Terus kalau mencari uang buat apa? Saya cari uang sebanyak-banyaknya supaya saya bisa banyak berzakat. Nah, itu tujuannya. Supaya saya bisa banyak bersodakoh. Itu tujuannya. Banyak sih yang keseharian kita yang harus dikoreksi seperti itu. Nyari uang nggak perlu. Kecuali untuk bisa sodakoh sebanyak-banyaknya. Minta maaf perlu nggak? Nah, perlu tuh? Enggak, jangan pernah minta maaf. Terus jangan salah. Benar tuh? Kalau ada perintah meminta maaflah kamu, berarti ada izin berbuat salah, betul tuh? Karena tidak ada perintah meminta maaf, maka tidak ada izin untuk berbuat salah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya yang harus kita seperti ini. Pada saat saya memberi, Mas, saya baik nggak? Baik. Enggak, saya egois. Saya sedang memberi karena saya ingin bahagia sendiri. Kenapa? Dengan memberi saya bahagia. Ketika saya kasih istri saya nafkah, istri saya senang. Ketika istri saya senang, dia percaya. Saya bahagia nggak ngelihat saya dia?
Bahagia. Pada dasarnya memberi nafkah sedang membahagiakan diri sendiri. Bukan baik. Ya sih baiknya mah, tapi bukan itu substansinya. Yang paling penting buat saya, ketika saya memberi kepada istri sebanyak-banyaknya, saya yakini Allah akan membalas. Dan yang saya nikmati apa? Saya bahagia. Ingin tetap cinta sama istri? Jangan pernah sedikitkan nafkah kita kepada istri. Berikan sebanyak-banyaknya. Makin banyak kita ngasih nafkah sama istri, insya Allah kita makin sayang sama dia. Dan yang pelit sama istri, tah tek-tek, potong kuping saya. Yang pelit sama istri, agak susah untuk sayangnya sama istri. Membangun sayang itu susah. Tapi kalau ngasih mah, istrinya tidak dandan. Istrinya nggak pernah mandi malah. Tapi kita kasih terus, saya nggak. Bakalnya aku naon, kenapa kamu sayang sayang pisan sama istri teh? Eta lucu kutara mandina atau apa? Itu. Jadi jangan ada pikiran bahwa yang cantik itu seperti yang ada dalam gambar kalender ya. Yang cantik itu sesuatu yang kita bangun, dan kebahagiaan itu kita yang bikin. Kebahagiaan Allah yang akan ngasih kok. Dan Allah sudah bisa memastikan bahwa Allah akan membayar setiap sodakoh kali 7 kali 100 kan? Oke. Apa betul bentuknya kali 7 kali 100? Kali 10. Umar bin Khattab pernah dikasih kurma 10. Ini terus datangnya 9. Kenapa ini 9? Harusnya 10. Kenapa Umar engkau tahu bahwa saya membawa 10? Ya, tadi saya sodakoh 1. Pasti dibayar oleh Allah 10. Itu konkretnya. Tapi yang luar biasa, ketika saya berbuat baik dengan sodakoh, Allah membalas dengan apa? Kebahagiaan, dan itu lebih dari 10 kurma kan itu. Senang gak sih setelah memberi? Asik itu. Setelah memberi asik, alhamdulillah. Datang ke sini ada yang bawa oleh-oleh kan, terus dimakan sama semua, gembira nggak? Asik kepake. Terus diarantap sama semua kan dipelong, gembira tuh. Aslinya baledog calangap sih ya. Kan gitu bener. Itu. Jadi gembira ketika kita, ketika saya memberi itu bukan saya baik sebetulnya dari sayanya, tapi saya sedang menanamkan kegembiraan sendiri. Itu. Wah, sepadudi Bogor pisan deh, mereh. Saya sedang mencari kegembiraan sendiri, kebahagiaan sendiri. Saya sedang merawat rasa cinta kebersamaan agar saya tetap mencintai semuanya. Saya harus berbagi kepada semuanya kan itu. Bukan baik, tidak selalu baik, meskipun iya baik, tapi bukan itu poinnya. Itu kan harus dikoreksi juga. Jarang orang nyebut setelah memberi itu ada kebahagiaan, padahal memang terasanya seperti itu kan. Seperti itu. Seperti inilah. Pernah marah? Pasti, oke. Saya alhamdulillah 40 tahun berumah tangga tanpa marah. Karena saya sudah sadar dari sejak kecil, tidak ada sejarah gara-gara marah orang berubah jadi baik. Nah itu nggak ada. Terus gara-gara marah orang jadi insaf, ayat tuh nggak ada. Terus kenapa tuh dilakukan keneh? Cilepeng pan. Nah itu. Lah bodoh lah itu. Udah cilepeng pisan. Udah jelas nggak ada hasilnya. Kalau kita pernah minum, kemudian dari minum itu tidak hilang haus kita, diterusin nggak minum itu? Enggak lah. Berarti cari yang lain yang kira-kira bisa menghilangkan haus kan itu. Itu. Kalau kita sudah tahu bahwa udah tahu makan cangkang duren teh nyeri, udah dimakan kene pan rudet ya tetenya. Sehingga gitu. Jadi banyak di antara kita yang mengulangi lagi marahnya, padahal mah ya Allah nggak usah lah, kan nggak ada gunanya itu. Gitu. Nah, jadi paham, banyak sekali hal-hal, aspek-aspek silaturahim yang harus kita bangun, yang harus kita koreksi keseharian kita, kan itu ya. Seperti marah nggak sih kalau istri tidak nyiapin makan? Marah tuh? Gelisah. Kita sudah ngasih nafkah, ngasih uang, terus dia tidak nyiapin makan, marah nggak? Kecewa. Kenapa harus kecewa? Lapar. Kenapa harus lapar? Yang bertugas menyiapkan makanan siapa? Istri. Laki-laki lah. Yang bertugas memberi nafkah siapa? Laki-laki. Termasuk makanan? Iya. Jadi yang menyiapkan makanan siapa? Laki-laki. Bukan istri. Terus istri tidak menyiapkan makanan, ambek tuh? Nggak usah. Ini tugas saya kan itu. Terus istri tidak mau menyusui anak, marah tidak? Kita punya bayi, terus istri nggak mau, malas kan?
Susuannya sorangan. Hah? Marah tuh? Nggak usah. Karena tugas menyusui itu tugas kita laki-laki. Karena nggak ada, bayar ke istri. Bayar ke istri. Kata Rasulullah apa? Kalau istrimu sedang menyusui anakmu, berikan kepadanya nafkah lebih. Karena itu. Kalau istri saya nggak mau nyusuin anak saya nggak ada masalah. Tenang, ada istri yang lain. Jadi terjadi atau marah, terjadi. Tenang, ada opsi. Ya. Live IG ini. Nah, itu jadi ada kondisi yang memang harus kita terus bangun, terus kita perbaiki, berbagai makna yang harus kita perbaiki sehingga kita tidak salah dalam memahami sesuatu dan akan gembira memahami sesuatu kan itu. Bahkan ketika motor mogok juga kita gembira, terusnya diselah. Terus dicari bengkel gratis, jangan, carinya yang bayar. Artinya dengan motor mogok Allah sudah ngasih tahu, "Hei, sodako kamu ke bengkel," kan gitu, bener? Bener tuh? Ini sudah motor mogok, step. Cari bengkel gratis. Aduh, iraha sodako. Jangan seneng kalau dapat fasilitas gratis. Catat itu. Majelis ini gratis ya, karena buat tahu mayar jangan ya. Ya sudah, karena memang gratis ya udah kita bersodako dengan cara lain kan itu. Seperti itu. Jadi banyak cara, banyak hal yang harus kita perbaiki dalam keseharian kita. Seperti boleh nggak istri marah sama suaminya? Marah tuh nggak boleh. Terus pernah nggak beradu argumen sampai marah-marahan? Kenapa? Perbedaan pendapat sih. Kenapa harus nyangangang istrinya? Naon bahasa Indonesia, bahasa Jawanya? Kok ngeyel, ngetenteng gitu ya? Kenapa? Istri memarahi kita suami itu bukan karena istrinya belagu, bukan karena istrinya kurang ajar, bukan. Karena kitanya selevel dengan dia. Sepakat? Jadi mau dia sparring partner dengan kita. Kalau level kita lebih tinggi, berani nggak dia ke kita? Bikin level kita lebih tinggi, insya Allah nggak akan ada perbedaan pendapat. Ke atasnya, kita sering sekali, punya istri gimana ngelawan? Jangan marahi. Pernah anak ngelawan? Nggak, karena levelnya. Tapi anak ngelawan ibunya pernah? Pernah. Kenapa? Ibunya dianggap selevel sama anaknya. Taat itu. Pengen anak taat, ibunya levelnya harus lebih dari anak. Ibu yang levelnya lebih dari anak, ketika anak nanya apapun ibu tahu. Mama, apa sih ini? Oh ini nak. Apa sih ini? Iya. Serba tahu, kira-kira anak hormat nggak? Mama ada 2 tambah 2, 6. Si mama cilep. Kira-kira dilawan tuh. Dilawan. Jadilah pribadi yang levelnya lebih dari yang lain. Itu dalam bentuk level. Kemudian pernah nggak omongan kita didengar langsung nyerap? Rada hesenya, jarang ya. Jadilah manusia yang memiliki berat jenis lebih dari hatinya. Kalau bahasa saya berat jenisnya lebih, ketika didengar langsung tenggelam dalam hatinya kan itu. Tapi kalau bahasa saya berat jenisnya tidak lebih berat dari hatinya, maka bahasa saya akan ngambang di hatinya kan itu. Sama dengan di air gitu kan. Nah, bahasa untuk seperti itu apa? Allah sudah memberikan caranya, fatahajjad bihi nafilatalak, tahajud. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kamu akan mendapatkan anugerah kalimat yang berbobot. Kalimat yang berbobot itu apa? Bukan kalimat yang saudara-saudara, bukan. Bukan begitu yang berbobot. Yang berbobot itu mungkin pendek kalimatnya, mungkin dalam bentuk canda, tapi langsung set ke hati orang yang dengarnya. Itu. Mungkin nggak suara kita menenteramkan orang? Mungkin. Tapi itu tidak akan terjadi kalau dari hati kita yang tidak ada ketentraman. Iya kan? Kita jiwa kitanya tentram. Nggak usah ngomong ngajak orang lain tentram. Cukup duduk aja kita bisa bikin tentram orang lain. Ada mungkin ya kita punya guru itu. Kita lagi rame, datang aja dia duduk kayak kita tenang, enak gitu kan. Ada. Karena memang pribadinya menenteramkan. Akibatnya apa? Dia memberikan aura. Naon atau aura. Memberikan iklim ketentraman kepada semua orang. Sejuk semua kan itu. Ada yang begitu. Ada yang justru memberikan iklim pertengkaran. Kadang-kadang si Agung datang, rudet pergi aja. Misalnya Agung. Itu Agung tidak memberikan iklim tentram. Tapi kalau Agung memberikan iklim tentram, baru kedengar motornya, Agung datang, alhamdulillah. Kan itu mereka. Itu. Jadilah pribadi-pribadi yang memang jangan minta kita diperlakukan baik kalau memang belum pantas. Jangan minta kita ditaati istri kalau memang belum pantas. Ya kan?
Istri taat itu kepada siapa? Suami kan? Maksudnya istri taat pada suami yang gimana? Yang memimpin, bukan yang sok memimpin. Seorang pemimpin harus yang seperti apa? Harus yang mampu memimpin dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa memimpin istri saya kalau saya tidak mampu memimpin dirinya sendiri? Misalnya masih senang maksiat, masih senang dosa, senang film porno. Mungkin nggak saya bisa memimpin istri saya? Nggak bisa. Saya aja nggak bisa memimpin diri saya, gimana saya bisa memimpin istri saya? Nah, jangan minta istri kita taat kalau kitanya belum pantas untuk ditaati itu. Banyak suami yang belagu, woi, istri harus taat, alah aja kurang tanya. Istri harus taat. Hari kamu taat tuh kalau itu sih, buat apa tuh? Kan gitu. Ya terbisa lah, ya kan? Seperti itu. Itulah ayat diteruskan, enggak? Jadi intinya, kalau saya simpulkan ibadah untuk apa? Ujungnya silaturahim, ya kan? Jangan ngomong sudah ibadah kalau silaturahim kita masih jelek. Ya, jangan ngomong sudah ibadah kalau kita masih nggak asik buat orang banyak. Itu. Yang ibadah itu yang keberadaan kita yang seadanya ini, setelah kita ibadah orang lain merasakan manfaatnya. Jadi siapa manusia yang paling hebat itu? Manusia yang paling yanfa'u linas, yang paling bermanfaat siapa? Mereka yang silaturahim. Siapa yang memaknai semua ibadahnya untuk silaturahim, memberikan iklim silaturahim dengan ibadahnya itu. Nggak sah. Sok, ada pertanyaan? Silakan. Kalau kita bersedekah karena berdasarkan rasa iba, misalnya lagi jalan di perempatan, nah ada pengemis yang laki-laki juga, terus kayaknya menggeret, kita nyadar diri, oh, akhirnya kita sedekah nih, dalam hati berdoa, semoga saya atau anak saya atau anak saya jangan sampai tidak seperti itu. Itu gimana? Bagus. Tapi yang lebih bagus kalau kita sudah iba, kemudian kembalikan, ya Allah, ada hambamu yang sedang menguji saya untuk memberi dia. Terima kasih ujianmu ya Allah, saya akan hadapi dan mudah-mudahan dia juga sukses menghadapi ujian itu. Beres. Dan mudah-mudahan anak-anak saya tidak mendapatkan ujian yang berat, yang tidak mampu anak saya memikulnya. Beres. Boleh, tapi kembalikan kepada Allah, jangan hanya iba saja. Ya. Ada sih yang iba karunya, wah gelo karunya, beda duit, tuh nona karung asup pun. Oh, bro sekarung beres. Dapat pahala nggak? Enggak. Kalau hanya iba. Tapi kita akan dapat pahala kalau iba itu dikembalikan pada ya Allah, ini hamba-Mu ciptaanmu ya Allah. Dia menguji saya untuk memberi dan dia sedang mendapatkan ujian untuk sabar. Saya akan ringankan sabarnya ya Allah, kan itu. Seperti itu. Saya pernah itu. Oktober, Rebo pertama kemarin. Lagi jalan di simpangan jalan ada bapak-bapak kan pengemis. Aduh, saya cari koin nggak ada. Aduh, ada 100.000 dipelongin, melong 100, melong berapa, melong 100, melong. Iba saya, ibanya apa? Kan dia iba, kan itu iba. Ya, akhirnya saya ambil. Ya Allah, itu hambamu mungkin akan bahagia, gembira dengan ini. Saya kasihin dia. Tadinya kan seperti yang sakit. Jadi karunya kan, terimalah ibadah saya, untuk kedua orang tua saya, untuk guru-guru saya dan orang berjasa dalam kehidupan saya. Selalu itu ada kalimat itu. Saya berikan. Ternyata dia membalas, ngedoakan, jazakallah khairan katsira, gening sehat. Bohong tah, kan itu ya. Tapi saya tidak tersinggung, langsung saya mintanya ke Allah. Ya Allah, ganti ini dengan 1 miliar ya Allah. Udah, jalan saya. Hari Rabu itu saya pengajian, duhurnya saya dapat 1 miliar. Juga dijabah. Terus saya sekarang jadi masjid, insya Allah sebentar lagi mau beres, nanti datang peresmian. Seperti itu. Jadi, semuanya kembalikan pada Allah, termasuk ngasih sama istri. Kan banyak orang ngasih sama istri supaya istri diem. Kaneng, seteh. Jempe. Jangan. Berikan saja apapun pemberian. Setelah kita beri kepada dia sesuatu yang nafkah, jangan kita mengharapkan imbalan dari dia. Mending dikasih, setelah saya kasih istri nafkah, mendingan saya dapat istri yang manis, setelah dapat nafkah itu menjadi makin manis, makin cantik, makin baik, atau saya dapat dari Allah? Dapat dari Allah. Udah, terserah istri saya. Kan gitu. Aman. Nih Pak, 2 miliar, jajankan. Udah. 2 miliar, madinya lah. Saya dapat dari Allah, beres. Mau nyeri hati. Tuh. Nggak akan sakit hati kita.
Itu yang harus kita pegang teh. Kenapa? Jadi ibadah itu ya itu. Semuanya dilakukan karena Allah. Kebayangkan kalau nggak dilakukan karena Allah, wujuh yaumaidin khasiyah amilatun nasibah. Kemarin saya jelaskan di Instagram. Saatnya nanti kita kumpul di padang mahsyar, kita semua tertunduk, malu karena perbuatan kita sia-sia. Kita hanya melakukan kebaikan saja, bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu kita. Itu kalau iba saja itu karena hawa nafsu atau karena Allah? Hawa nafsu kita iba, hawa nafsunya positifnya, hawa nafsunya baik, tapi tetap bukan karena Allah, kan itu. Kalau karena Allah ada motifnya yang muncul. Ya Allah, dia diuji olehmu dengan kemiskinan. Saya juga engkau uji dengan orang itu supaya saya memberi, kan itu. Terima kasih atas ujian ini, ya Allah, beres. Edi sok non, Bung, monggo. Ini tuh naon atau? Tah, iya salam nanti saya jelasin. Sebetulnya subhanallah saya datang ke sini teh jawaban dari semua kegalauan. Saya tuh lagi diuji dengan keluarga saudara saya yang ibaratnya lagi down gitu. Yang saya tanyakan gimana untuk meyakinkan, mungkin kalau saudara saya di sini dengar mungkin ada suatu pencerahan gitu. Gimana? Buka Instagram aja. Sekalian follow. Gimana supaya sedikit gitu bisa membangkitkan saudara saya yang lagi saudara kandung yang Daunnya kenapa? masalahnya kompleks. Masalah sekompleks sabar RW lah. Seperti apa poin-poinnya? Poin-poinnya salah satunya utang piutang dan mungkin yang uang lah, masalah uang, utang riba gitu. Akhirnya ke rumah tangga. Itu yang ya larinya ke sana, dan sekarang benar-benar terpuruk gitu dan dalam keadaan yang benar-benar down gitu. Hari ini tuh tadinya saya mau ngejemput, tapi katanya dia mau ke Bandung sendiri, cuman sampai malam ini nggak ada kabarnya dan HP-nya pun nggak. Dia benar-benar kabur gitu. Jadi gini ya, ini buat kita semua ya, jangan pernah punya hutang, catat tah. Setelah pokoknya kajian maut, ente tidak punya uang, tidak punya makan, tidak punya hutang, meninggal dalam keadaan lapar, yang tanggung jawab siapa? RW, RT, ya kan, lurah, camat, itu tanggung jawab mereka. Nggak usah ada hutang. Jangan pernah ada hutang, karena tadinya dimulai dari hutang. Saya pinjam uang di bank, insya Allah lah bisa saya bayar. Ternyata di tengah jalan usaha saya kolaps, akhirnya nggak kebayar. Ujungnya yang kena siapa? Istri ngamuk, anak tekaurus, semua hancur semua ke hutang. Tapi kan Rasulullah juga pernah berhutang. Hei, Rasulullah menggadaikan baju besi ke orang Yahudi itu dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka hutang. Gampang buat Rasulullah untuk mendapatkan uang dari Abu Bakar, dari Utsman, kan itu orang kaya semua. Kenapa Rasulullah tidak berhutangnya ke Utsman? Kenapa tidak berhutangnya ke Abu Bakar? Kenapa ke orang Yahudi? Dakwah itu bukan nyontohan hutang. Ya kan? Catat. Jangan pernah ada hutang. Jadi ada salah persepsi dari sementara ini kita nganggap Rasulullah juga pernah hutang. Enggak lah. Rasulullah sedang berdakwah dengan itu. Buktinya apa ujungnya kan? Si pendeta yang dipinjami itu oleh Rasulullah, dia nagih kepada Rasul di tengah forum. Kemudian dia menghina Rasul sampai Umar ingin marah. Ujungnya Rasulullah nyuruh, tolong Umar, bayarkan. Akhirnya dibayarkan, malah 2 kali lipat. Setelah itu, nggak usah, kata si Yahudi ini. Karena ini membuktikan kepada saya bahwa betul dia Rasulullah Muhammad, kan itu Nabi yang kami tunggu. Itu dakwah itu. Ujungnya kan masalah, oke. Bagaimana caranya? Begini, kalau ada teman, saudara, siapapun, kekasih, istri, siapapun, sedang terpuruk, jangan ngomong semangat, capek, aing geus kurang kumaha semangat, jangan. Cukup bisikin sama dia, hutang bro, tenang, saya sama kamu, nih bayar sebagian. Membantu membayarkan hutang dia dengan menghabiskan uang kita, insya Allah itu juara, itu kasih sayangnya dari Allah. Berapa hutangnya ke bank? 100 juta, kita punya aset, jual. Kalau aset dia nggak laku, punya kita laku, jual, bayarin buat dia. Tek tak celina seta diganti kok.
Nah entelanya itu diganti aslinya. Jadi kalau kan ada istri yang bicara kepada suaminya, semangat pak, ayo pak, semangat. Nggak enak itu. Tapi kalau dibisikin, tenang pak, mama masih bisa sabar kok. Mama masih sayang sama papa. Enak merenya. Iya, tekudu pakai cumungut ya. Tekudu lah, nggak usah. Jadi bukan kalimat yang mendorong. Mending kalimat yang mendorong semangat kita, mending kalimat yang menyuburkan kasih sayang. Itu, tenang pak. Yuk kita jalan bareng. Kita jalan bareng. Gitu. Banyak orang yang menyemangati. Nah jadi kepada saudaranya nggak usah galau gitu. Pertama yang harus dilakukan, kamu kan punya utang, oke, deketin dulu sama Allah. Jangan pernah takut miskin, karena bersama kita ada Allah yang maha kaya. Ayo bareng yuk, tahajud bareng yuk, kita berbuat baik bareng yuk, ibadah bareng, insya Allah ku Allah dibantuan. Kemudian setelah itu berbuat baik tidak dengan harta, tapi dengan membantu banyak orang. Ada nenek-nenek nyebrang, seberangin kan itu. Ada orang perlu bantuan, bantuin. Insya Allah Allah akan membantu kita. Umumnya orang punya hutang itu merasa kaya kan. Udah nggak mau ngebantuin orang susah. Ya diam aja. Ujungnya Allah juga jauh dari dia. Seperti itu. Nah diwaspadai itu. Ajak aja. Udah kita merendah di hadapan Allah. Kita sedang galau kan. Sok saya punya uang nih. Saya nggak nyuruh kamu sabar-sabar, tapi saya juga punya uang nih 10 juta bayar, sok bayarin buat cicilan. Jadi membantu, memberikan semangat itu bukan hanya kata-kata, tapi jelas duitnya kan itunya. Bayar, kamu harus membayar. Udah nih saya punya 5 juta bayar. Wah dia ngebantu kita. Kira-kira tumbuh nggak semangat itu? Seperti itu. Terus dia terus berbuat baik sama orang. Allah membantu nggak? Membantu pasti. Kan itu ya. Banyak cara. Yang jelas sujud terus kepada Allah dan kita juga turun tangan ya, mengulurkan tangan kita. Dulu punya uang nggak dulu? Nggak kan? Kita nggak punya uang. Sekarang ada kan? Oke ada dikit. Boleh nggak kita nggak punya lagi? Boleh lah. Kita coba habiskan. Saya pernah melakukan itu untuk sahabat saya. Wah hutang itu, wah gede amat. Kalem. Orang buka. Saya bawa itu saya bawa ke bank. Saya ambil saldo saya. Tah bayarin hutang kamu. Tapi dia teka bayar. Ini nggak akan cukup. Mulai dari sini. Tumbuhkan kesungguhan. Ya, pokoknya saya bantuin lah. Ada apa-apa kita ngobrol. Kalaupun tidak punya untuk membayar, paling tidak orang seserian bareng. Nah itu kan ada asik menurutnya. Nggak salah tuh bisa bayar orang seserian bareng lah. Tapi kalau ada uang kita rezeki. Akhirnya saya bantu. Dia semangat, alhamdulillah. Dan dia kapok berhutang dan dia jadi orang soleh. Alhamdulillah mungkin juga ada karena kesolehan dia, saya dapat pahalanya lah. Kan pahala gratis. Sebut saja saya bantu dia 50 juta. Tapi dia jadi soleh gara-gara itu. Saya dapat lebih nggak dari dia? Dapat lebih. Uang saya yang 50 juta dipakai bantuin dia, hilang nggak? Enggak. Disimpan oleh Allah di kasnya. Yang suatu saat oleh Allah dibayarkan kepada saya dalam bentuk yang berbeda. Kesehatan, ketika pandemi tidak kena. Atau keselamatan, ya ada longsor kita. Kita selamat misalnya kan itu. Banyak sekali pengganti 50 juta itu dari Allah. Nggak hilang uang kita, nggak. Itu. Ya, enggak. Habis? Ya. Instagram ada yang selanjutnya dari Nia Kurniati. Barakallah Ustaz, upami pun Adi berniat keluar dari Islam, apakah ujian buat saya? Sementara orang tua saya sudah meninggal. Terus apa ujian juga buat orang tua almarhum? Enggak lah, enggak. Orang tua sudah meninggal, terus anaknya mau pindah agama, kumahdinya itu amaluna amalukum, sudah masing-masing itu. Ya salah sahabat bergaulnya di situ. Kita mungkin nggak jadi murtad. Mungkin lah kalau Allah tidak melindungi, betul tuh. Karena itu berlindunglah kepada Allah. Nah kemudian adiknya sekarang mau murtad, itu salah nggak kakaknya? Tugas kita wa ma'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanya menjelaskan sejelas-jelasnya. Nah naonan ente pindah agama gini alasannya apa? Ya sudah terserah. Kita tidak indaka la tahdi man ahbabta lakinallah yahdi may yasha. Allah tidak akan memberikan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Allah yang memberikan hidayah. Etan ya. Jadi ingetin aja lah adiknya atau saudaranya atau siapapun kalau memang mau pindah agama sing pasti gitu ya. Sudah pasti belum surganya di sana. Kalau misalnya sudah pasti dan diyakini, mari kita diskusi agama dulu. Siapa Tuhan yang akan kamu sembah setelah kamu pindah dari Allah Subhanahu wa taala? Tuhan yang mana yang akan kamu sembah?
Tapi umumnya kalau pindah agama tuh urusannya dari Islam mah urusan materi ya. Urusan materi, urusan keuangan. Nah jangan sampai tadi saudaranya juga jadi bisa saja kan diganggu orang. Udah saya bayarin, seberapa hutang kamu 200 juta saya bayarin pindah. Bisa aja kan. Nah jangan sampai itu terjadi ya. Kalau perlu cari teman-teman saudara-saudara semua mintain zakat mereka semua. Karena zakat boleh digunakan untuk membayar hutang. Ya udah minta zakat. Udah kumpul nih 300 juta, nih buat kamu. Saya hutangnya 10 juta, pakan kabeh. Beres lah. Aman bener. Masalahnya jangan minta zakat gitu. Udah karena minta support aja udah pada males gitu. Udah pada males. Karena memang dia termasuk orang yang tadinya ngerada ngeyel ya meureun. Udah terlalu sering banget gitu. Udah terlalu sering hutang antepkeun. Mulai sebelum nikah udah habit. Udah ibu bapaknya masih ada waktu kuliah udah kasus, sebelum nikah kasus, udah nikah mau masuk ya udah kasus lagi. Itu ngeselin semua orang, itu tidak silaturahim ya. Oke. Kita sebagai keluarganya merasa dizolimi nggak oleh kelakuan dia? Ya. Iyalah, karena kita merasa dizolimi, doa kita diijabah nggak? Dijawab, doakan, beneres. Tapi syaratnya jangan marahin dia, doakan. Ya Allah, sing beunghar saya teh mah tong ngahutang deui. Mudah-mudahan mobil dia diganti dengan kapal, mah bingung parkir dan seterusnya. Pokoknya komplit lah. Ini kumaha we carana kan itu ya. Siga mun saya lagi nyetir ada orang nyebrang ada sakit. Wah, itu. Saya doain itu, sing soleh ahli surga, sing beunghar. Kenapa saya sebut sing? Mudah-mudahan dia jadi orang kaya dan sangat kaya, supaya nggak nyebrang lagi. Dan beunghar mah tara mentas. Bener tuh? Ente nyuruh. Mereka warung, warung moal mentas deui nu beunghar mah. Mun mentas keneh mah can beunghar. Gitu. Ada asisten itu. Jadi itu ya nia ya, doakan saja dan ajak diskusi sing jelas. Diskusi tentang Tuhan yang kamu sembah siapa, kan itu. Terus surga kamu ya seperti apa, itu harus jelas dulu konsepnya. Kalau memang urusannya karena uang, ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah lah dan memberikan kekayaan berlimpah ya. Siapnya Wan ya. Ada terakhir Pak Ustadz, punten mau tanya, kalau ada orang yang kebiasaan meminta sedekah seolah-olah kita punya uang, punya uang, padahal orang tersebut mampu secara fisik, apakah kita harus tetap selalu memberi? Kalau saya sih kasih aja, mau minta kok, butuh mah enggak, dia sedang merasakan kemiskinannya sendiri di tengah-tengah punyanya kan itu, dia sedang termiskinkan oleh mentalnya, seperti itu. Tapi Ustadz kesannya nanti orang itu teh memanfaatkan saya, seneng nggak kalau dimanfaatin orang? Seneng. Terus saya orang tuh minta lagi terus, padahal dia sendiri kaya, seneng nggak? Seneng, karena dengan begitu saya bermanfaat. Beres, gitu udah aman. Ya, itu saja mudah-mudahan. Sokatulah wanilah. Kalau istri tadi kata Ustaz kan tidak harus patuh taat sama suami, karena suaminya pun belum taat sama Allah gitu ya. Kalau misalnya suaminya mencoba berusaha untuk taat sama Allah, belajar jadi pemimpin diri sendiri gitu, tapi istrinya tetap begitu, silaturahim ke yang lain. Jadi kalau mau berusaha memimpin diri sendiri dan dekat dengan Allahnya untuk istri taat, bukan karena Allah tapi karena istri. Jadi udah ikhlas saja. Nah caranya, ini tips ya buat kita laki-laki nih, supaya istri tidak taat, supaya istri tidak taat, apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah nyuruh, sepakat? Nggak, setong nitah. Jangan nyuruh istri, nanti dia ngelawan. Kalau kita nyuruh dia bisa tidak taat. Mending nggak usah nyuruh, beres? Benar tuh? Seperti ini, istri tidak suka suaminya pembohong. Supaya tidak bohong gimana caranya? Jangan nanya, beres tuh. Pulang tengah malam tong ditanya, antep. Mama nggak nanya, enggak. Mama aku nggak penasaran, aku dari mah tuh penasaran, beres tuh. Aman, sebetulnya kita sendiri yang membuat kita senang atau tidak senangnya. Ya. Kanak,
keluar nih. Nah itu. Jadi jangan dulu diganti. Ya, boleh. Gini. Yang asik gini. Yang asik tuh dapetin yang cantik dengan meninggalkan yang buruk, atau merubah yang buruk jadi sangat menarik. Nu mana? Merubah yang buruk. Nges, nu aya dangdanan. Ingin awet cantik istri, modalan, mama 5 juta skincare. Itu modalan. Mama, kemarin papa ngelihat mama main badminton. Pas mama cemas itu kok. Kenapa yang ngegantungnya bukan kok di net? Emang apa beteng mama? Ngaplek. Ya, 50 juta beresan beteng ya. Oke, nah, terus teka modalan. Kalau teka modalan, jadilah fotografer yang hebat. Ini kembang bagus. Saya potret, cetrek. Hasilnya bagus kan? Itu saya jago motretnya atau kembangnya yang bagus? Kembangnya bagus. Hah? Kembangnya bagus. Kembangnya yang bagus atau jago motretnya? Kembangnya. Kembangnya yang bagus. Tapi ini ada sampah, kumpulan sampah. Saya potret, cetrek. Saya kirim ke BPB dan saya menjadi juara fotografi lingkungan. Itu sampahnya yang hebat atau motretnya yang bagus? Motretnya yang bagus, kan itu fotografer. Dengan kamera mata kita harus mampu menemukan angle yang terbaik dari istri kita, sehingga kita akan menemukan sisi baik dari istri kita. Sepakat? Yes. Kalau kita masih nganggap istri kita jelek, berarti kita tidak memiliki kemampuan menemukan angle yang bagus tentang istri kita. Kitanya yang masih bodoh, bukan istrinya yang jelek. Yes. Semua hal. Secara fisiknya atau semua? Nah, Oke, mau fisik, mau mental, semuanya. Bahkan mentalnya, sebut saja istri kita pembohong. Apa? Kita udah kesal di istri pembohong. Jangan kesal. Mama duduk sini, ini laptop, bikin kisah sejati. Mama jagoan bikin novel, buktinya jago bohong. Sok gak bohong. Bener tuh? Iya kan? Daripada dia kemana-mana ngebohong, mending di atas laptop ya. Dia bikin novel yang bagus. Saya yakin jagoan itu. Mama sok ngadongeng, oh itu bisa jadi cerita bagus itu, kan gitu. Jadi kita harus mampu menemukan sisi-sisi indah dari setiap aspek kehidupan dia, supaya kita bisa menikmatinya seperti itu. Ya sering kan kita teh asana teh, kita aja yang harus jadi raja, kita harus mendapatkan iklim cantik. Jangan kita minta dia cantik, tapi mampukan kita untuk menikmati. Gini. Mang Ayeh makan pipilih, dia nggak suka ini, sukanya ini. Bisa nggak dia jadi master chef? Nggak bisa. Master chef itu harus semuanya bisa, harusnya masuk kan itu. Bisa nggak saya menikmati indahnya istri saya kalau saya masih pipilih? Artinya tidak bersyukur kepada Allah. Istri saya teh hitam, tapi hitam-hitam kereta api. Ya, biar hitam banyak yang menanti. Nah, kan itu. Jadi selalu ada ketemu sisi baik, sisi indah, sisi menarik, sisi yang membuat akhirnya kita kagum. Termasuk kelakuannya. Bahasa. Saya punya teman, istrinya bahasa nanti gunung banget. Mana sih goblok? Gitu. Gitu bahasa nanti di rumah. Ih. Itu manfaatnya istri saya paling luar biasa. Di sini, di komplek ini ada LGBT yang ada laki-laki tukang ngejar-ngejar anak kecil buat sodomi. Itu takutnya sama istri saya. Goblok sia ka dieu sia mandi jeung aing. Itu takut dia. Istri saya geus juara lah. Dia kagum kepada istri yang bahasanya seperti itu. Di situ cantiknya istri saya. Cenah gitu. Sok mun urang dibawa ke undangan. Kan kita udah makan terus aing nu bae. Goblok gitu. Kira-kira kita jadi malu tuh? Malu kan? Tapi orang lain ngetawain, "Wah, sir, nu aing." Nikmat. Itu akan menjadi sesuatu yang indah kan itu. Ada angle bagus dari apa. Pokoknya mah kita yang hebat adalah la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Kalau kita bersyukur dengan mampu menatap semuanya dari sisi baik, semua anugerah Allah itu baik, maka Allah akan menambahkan nikmatmu. Kita akan makin nikmat gak dengan istri yang itu? Terus saya alhamdulillah 40 tahun bareng istri saya selalu menemukan angle yang baik tentang istri saya. Alhamdulillah sampai hari damai
Itu. Tipsnya Ustaz menemukan angle dari sisi buruk istri. Itu sisi buruk jangan pernah dilihat. Biasakan memuji. Biasa memuji walaupun PKP Puji aja. Kita harus sampai akhirnya ada satu bentuk di mana kita tidak mampu melihat keburukannya. Karena yang kita lihat terbiasa kebaikannya saja. Itu indah, Pak. Oh, indah pisan, aslina. Cobaan lah. Udah yang di sini insya Allah rumah tangganya harus bagus semuanya. Udah buat apa lagi atuh hirup teh. Hanas cerai terus orang teh maut teh. Mending sok misalnya antum pas antum cerai istri ditalak terus dia teh maut weh sedih tuh. Aing mah hanas dicerainya orek maut mau moal cerai meureun gitu. Danger pae keneh. Jadi kalau kita sangat kesal sama istri jangan mengeluarkan kata talak. Siapa tahu 10 menit lagi meninggal. Oh, Ustaz mau guning tuh maut eta cenah. Nya tungguan weh kan gitu. Wal asri demi waktu artinya demi waktu apa? Tenang, semua ada akhirnya kan itu. Jadi yang penting kita nikmati semuanya indah kok. Nikmatin aja ya, udah. Punya motor, orang lain mau motor teh gaya herang, wah parkir pakai kunci ganda. Orang punya motor saya paling baik, parkir di mana we nyokot aman kan. Jauh lebih regreg daripada mereka yang gagah pakai motornya kan itu. Tenang. Terasa? Iya, aman we nya di mana we bener. Saya sih anu mau ngajual paling ngilo. Tapi daripada berat-berat ngilo jeung teu payu dinya mending itu. Jadi alhamdulillah bisa dipakai ngaji ke sini. Tah eta. Nah, itu kan mampu menatap angle baik dari motornya kan itu. Iya, motor mah lain pamajikan urang. Tapi model gitu. Jadi selalu saja alhamdulillah. Akhirnya apa coba? Ternyata ya Allah saya tidak mendapatkan kebahagiaan dari istri saya dan kau selalu mengingatkan melalui istri saya dan saya akhirnya bersandar kebahagiaan saya padamu kan beres mudah. Ya, memang rudet pisan istrina geus alaeun pisan teu mungkin atuh. Pasti ada sisi baiknya ya, pasti ada. Itu. Baik hadirin itu saja teman-teman di Instagram. Mudah-mudahan berbahagia ya. Mudah-mudahan kita semua berada bersama Allah, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak baca Quran, tapi insya Allah baca Quran mah setiap saat ya, di rumah juga baca. Dan kita sekalian baca Quran, sekalian silaturahim. Dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan berkah, rumah ini juga menjadi rumah berkah dan kita semua dapat berkahnya dibawa pulang sampai akhir hayat nanti. Sok gera mararaot sing ka surga. Gitu. Udah diampuni kan oleh Allah tadi. Tinggal kita coba. Nah, ada pertanyaan gini. Saya teh banyak dosa sama ibu, tapi ibu saya udah nggak ada. Gimana caranya? Doakan orang yang saya selalu mendoakan orang yang mungkin pernah keganggu sama saya. Ya Allah, Rabbighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni mereka semua ya Allah. Mudah-mudahan Allah mau mengampuni saya. Atau kita langsung kepada pemiliknya, kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni dia. Kan itu. Insya Allah kita mendapatkan ampunan. Mudah-mudahan kita dapat surga tanpa hisab. Karena selesai urusan kita ya. Itu saja. Kita lanjutkan ngopinya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم